Hai teman-teman. Em, di sini lagi di kamar ayah ibu. Terus aku mau cerita tentang eh, tentang apa ya, operasi sinusitis yang gue alami gitu, yang gue rasakan. Jadi backstory itu backstory. Jadi eh, kenapa gue bisa sinus? Kayaknya itu tuh karena penyakit turunan dari keluarga, which is kakak kandung gue sendiri itu juga pernah sinus dan operasi sinus. Terus uak gue, terus tante-tante gue dari ibu gitu, itu juga banyak yang udah operasi sinus. Jadi basically sinus itu adalah pilek tapi lo nggak sembuh-sembuh. Jadi gue tuh nggak kayak orang biasanya yang dimana pilek kan bisa bisa sembuh gitu ya, tapi kalau ini tuh nggak bisa. Maksud gue eh, bisa dengan cara lo harus bener-bener ngeluarin cairan lendir itu yang ada di hidung lo. Jadi rasanya sangat-sangat kayak, bayangin lo tiap hari kayak orang demam gitu, tiap hari lo sinus, tiap hari lo ada ingusnya gitu, itu capek banget kan. Jadi ada kalanya gue pasti gini, itu udah biasa banget. Sampai kalian pernah gak sih nelen ingus sendiri? This is very disgusting, tapi pernah gak sih nelen ingus sendiri kayak gitu, saking gak kuatnya gitu, dan saking gak ada waktunya untuk ngebuang ingus, kayak mungkin gak ada tisu atau gak ada air mengalir gitu. Itu ya Allah, jangan ditanya, udah sering banget kayak gitu. Terus pasti setiap wudhu juga gue buang. Nah terus itu kayak gitulah pengalamannya sinus itu. Dan sinus ini udah, ya Allah, aku tuh udah lama banget, makanya sekitar kelas 6, no, kelas 5 SD, 5 SD sampai 9 SMP. Iya, tapi kayaknya gejala-gejalanya itu udah dari gue kecil banget, kayak mungkin dari gue kelas 2 SD gitu ya, gue udah kelihatan gitu loh, pilek-pilek terus. Nah, terus ya beberapa pengobatan gitu gue lakuin. Pertama itu gue kayak pasti tuh setiap rumah sakit rekomendasiin gue pengobatan beda-beda gitu. Tentu aja gue selalu ditemenin ayah ibu, selalu selalu ditemenin ayah ibu untuk berobat gitu. Tapi seringnya kalau misalnya ibu nggak bisa, kan sama ayah gitu. Nah terus pertama itu gue melakukan pengobatan ke, ini zaman gue SD ya, pengobatan ke rumah sakit Karya Medika. Nah di Karya Medika itu gue direkomendasiin ya tentu aja ke dokter THT kan. Terus gue direkomendasiin untuk melakukan uap. Jadi uapnya itu gue tiduran, terus di atasnya kayak ada apa ya, kayak ada alat gitu di atas gue, kayak gini jadinya, kayak kurang lebih selama 30 menit, 30 sampai 45 menit gue kayak gitu. Terus mereka juga ngasih obat-obatan gitu selagi gue uap. Nah tapi at the same time itu nggak works gitu loh, maksudnya oh ya itu menghilangkan sih, menghilangkan redanya gitu, menghilangkan ingus lendirnya gitu, maksudnya menghilangkan tuh mengurangi gitu. Tapi makin kesini kayak tetap aja gitu, gue ada terus ingusnya. Terus habis itu direkomendasiin lagi sama Karya Medika untuk gue uapnya itu pakai yang lain gitu, maksudnya uapnya itu tipikal yang portable, jadi bisa gue dibawa kemana-mana, which is bisa gue bawa ke rumah tuh alatnya. Jadi dikasih alat, terus gue yang tipikal yang kayak orang asma gitu loh, pakai tutupan, gue kayak gitu. Nah lagi-lagi mungkin karena itu ribet, jadi dan gue tuh masih kecil masih SD, dan orang tua gue sibuk, jadi gue tuh kadang-kadang keskip gitu loh, kayak iniannya paling yang rutinnya kalau gue ke rumah sakitnya gitu. Tapi kalau di rumah seringnya sih keskip seinget gue, dan itu jadinya kayak udah nangkring aja gitu di bupet dapur kan, ditaruh di situ, gue inget banget. Terus nyucinya kan juga ribet, harus disterilin, harus di air panas gitu-gitu kan, entah kenapa kayak gak punya waktu gitu. Jadinya ya gue balik lagi kayak cuman minum obat ya udah. Terus ke rumah sakit tiap minggu, itu kayaknya setiap hari Sabtu deh gue ke rumah sakit. Terus gitu terus sampai gue masuk SMP juga masih aja terus. Dan ayah ibu bilang
kita pindah rumah sakit aja gitu, kita pindah rumah sakit. Dan gak lupa itu gue selalu rutin minum obat, bener-bener minum obat. Jadi tuh minum obat tuh udah kayak ini sarapan gue gitu, maksudnya udah kayak kewajiban gue gitu, udah kayak sarapan, jadinya kewajiban tiap hari minum obat. Nah terus pindah rumah sakit ke mitra keluarga. Dulu mitra keluarganya yang di mana ya gue lupa, pokoknya mitra keluarga dah. Mitra keluarga. Nah dari mitra keluarga ini sebenarnya banyak banget guys, sebenarnya kenangan gue tuh di rumah sakit banyak banget, dan sebenarnya gue suka banget gitu vibes rumah sakit ya, walaupun amit-amit tanggung jawab zalik kita sampai sakit, tapi entah kenapa seru banget vibesnya gitu, apalagi ngeliat kantinnya, ngeliat yang kayak bau obat, apotekernya itu seru banget. Nah pas di mitra keluarga ini gue cerita dulu ya kenapa gue suka rumah sakit mitra keluarga, karena di situ ada penjual kayak toko makanan. Jadi di mitra keluarga tuh banyak kayak di masuk ke lobby itu udah banyak toko-toko gitu. Nah itu tuh ada yang jual makanan, ada yang jual obat-obatan secara yang kurang lengkap sih, tapi obat-obatan. Terus ada kayak mainan, terus ada kartu-kartu di situ, terus ada kayak baju anak kecil gitu, tapi kecil ya bootnya gitu. Nah yang jual makanan ini perlu di highlight banget karena mereka ada jual popcorn guys. Itu popcornnya enak banget, demi Allah itu wangi banget, terus gede banget bungkusnya. Jadi setiap gue ke mitra keluarga itu pasti pulangnya beli itu. Misalnya kadang malah gue udah beli itu, gue makan tuh selagi nunggu obat. Nah terus selagi nunggu hasil juga. Nah terus udah habis, terus ya udah pas ke rumahnya beli lagi buat orang rumah gitu, buat kembaran gue sama kakak kandung gue. Nah itu soalnya itu enak banget karena setiap kita lihat lobby rumah sakit itu, ya Allah itu wangi popcorn karamel campur vanilla dikit gitu loh, enak banget. Terus gede banget guys bungkusnya, melebihi popcorn bioskop, pokoknya gede banget. Nah terus itu jadi lumayan gak terlalu tegang gitu, bikin orang yang sakit tuh fun gitu. Nah terus ya udah itu pengalaman di mitra keluarga ya, popcornnya juara banget. Nah terus di mitra keluarga berobat. Kalau mitra keluarga ini gue tuh udah mulai ada gejala. Kenapa juga orang tua gue bilang gue pindah rumah sakit, karena gue udah mulai gejala. Jadi gue tuh suka pusing gitu, tiba-tiba di alis gue sakit banget, kayak pusing banget, apalagi kalau sholat. Wah masya Allah tabarakallah, itu kalau sholat itu tuh kalau sujud guys, itu kayak berasa kan sujud kan dahinya nempel ya di sajadah. Itu tuh kayak ada cairan dari hidung gue naik ke dahi gitu, naik ke dahi. Jadi kayak gue kalau sujud nggak bisa lama-lama karena sakit banget, pusing banget. Dan di situ kadang gue ngeluh gitu. Awal-awal gue pendem, terus kayak ya Allah lama-lama nggak kuat banget. Terus ya udah akhirnya gue ngeluh, aduh sakit banget bu gitu aku bilang. Terus aku juga sering tiba-tiba keluar air mata gitu saking nahan sakitnya gitu. Bener-bener itu tuh kejadiannya kadang kayak pagi di weekend gitu, jadi bener-bener lagi keluarga ngumpul. Nah itu gue suka tiba-tiba bener-bener pusing banget, misalkan lagi pada masak, misalnya lagi pada buat buka puasa nih, buat buka puasa pada masak bareng, bantuin ibu di dapur. Kalau gue langsung ke kamar, gue langsung diem tiduran. Tapi nggak tidur ya, melek gitu. Kenapa? Itu gue lagi nahan sakit. Itu gue lagi nahan sakit. Dan satu-satunya hal yang bisa gue lakukan adalah diem dan rasakan sakitnya gitu, daripada gue ikut campur-campur rapot-rapot. Kepala gue udah meledak kayaknya di ini, gue udah nggak bisa nahan gitu. Jadi gue udah istirahat diem, terus gue udah natap ke satu titik aja. Itu bener-bener gue rasakan banget sakit tuh, sampai kadang keluar air mata gitu, kayak sariawan gitu loh. Kadang kayak dirasain, suka kalian iseng kan, suka dirasain gitu sakitnya. Nah itu kayak gitu. Tapi ini bedanya di sini guys, sakitnya tuh di alis gitu, sama di dahi sekitar sini. Kadang juga kalau lagi makan tenggorokan sama kuping itu juga nggak enak gitu, kayak ada set kayak sangat-sangat dirasakan gitu. Makanannya itu masuk ke tubuh kita itu sangat-sangat wah perih, sakit gitu. Kadang kupingnya suka nyut-nyut sendiri gitu. Tapi yang paling parah ini, yang di alis ini. Kalau udah pusing ya Allah, aku cuman bisa diam, terus aku natap satu titik, terus dirasain sakitnya. Kayak nyut-nyut. Ya Allah itu kayak sarafnya tuh lagi gue nggak ngerti deh. Terus ya udah di situ
ke mitra keluarga kan, ke mitra keluarga kurang lebih hampir 2 tahun. Enggak, 1,5 tahun kayaknya. Mitra keluarga, minum obat gitu. Kalau di mitra keluarga kalau nggak salah, solusinya tuh, kan dia bener-bener dicek semuanya, THT-nya kayak kuping, mulut, hidung, itu tuh semuanya. Jadi tuh gue waktu itu disedot gitu kotorannya, kotoran-kotoran di hidung, kotoran-kotoran di kuping, itu sakit banget. Tapi enak, setelahnya itu bersih banget. Kayak gitu aja kalau di mitra keluarga sama minum obat. Nah, terus sama kalau di mitra keluarga itu selalu CT scan guys. Jadi kayaknya misalnya sebulan kita lihat dulu ada perkembangan atau enggak setelah minum obat, setelah apa-apa. Nah, itu CT scan. Terus bulan berikutnya juga CT scan. Nah, qadarullah gitu ya. Setiap CT scan itu tidak ada hasil yang memuaskan banget. Nah, setiap CT scan ini, hasil CT scan itu gue tuh selalu nggak boleh dengar gitu sama orang tua gue. Kayak orang tua gue selalu menyembunyikan hasil CT scan itu ke gue. Lagi pula gue juga nggak ngerti gitu kan, ya udah gue ikutin aja gitu. Gue juga nggak yang pengen tahu banget sih karena gue sedih gitu. Ini kayak gue udah ada firasat nih kalau ini hasilnya jelek gitu, makanya orang tua gue nggak ngasih tahu gue gitu. Pokoknya bener-bener gue tuh jarang banget dijelasin gitu, CT scan kamu kayak gini kayak gini kayak gini. Nggak pernah, malah hampir nggak pernah. Bener-bener udah kamu diobati biar kita yang tahu hasilnya gitu loh, kata orang tua gue tuh ibaratnya. Nah, terus karena CT scan itu hasilnya memburuk gitu kan, qadarullah, si dokter yang di mitra keluarga ini rekomendasiin untuk ambil tindakan. Itu pas gue kelas 8 SMP. Itu setelah umroh kayaknya. Ya, setelah umroh, sempat juga dulu umroh gitu. Setelah umroh di situ dokternya bilang kalau harus ambil tindakan. Terus ada rekomendasi dokter yang handal di bidang THT. Jadi yang handal di bidang THT itu adanya di RSCM Kencana Jakarta. Ya, Jakarta Timur kalau nggak salah. Pokoknya yang sampingnya RSCM Cipto Mangunkusumo itu. Nah, ini kalau gue yang di swastanya RSCM Kencana. Terus pas mau berangkat gitu kan, itu dengan perasaan wah gitu, pas dokternya bilang gue harus ambil tindakan, itu tuh pas pulang ke rumah semuanya sedih gitu. Gue apalagi gue sampai nggak bisa berkata-kata, gue cuma bisa nangis di kamar. Terus emak bapak gue itu ngasih tahu kakak-kakak gue gitu kalau harus ambil tindakan. Wah, itu sedih banget gitu, gue sampai nggak kuat ngelihat orang tua gue gitu ya, takut banget gitu. Nah, anak perempuan pertamanya harus bener-bener dioperasi gitu. Terus walaupun kakak gue sebelumnya udah pernah dioperasi ya, dan ya karena hasil operasi kakak gue tuh sinus juga kan. Kalau sinus itu kebanyakan yang diambil tenggorok, radang di tenggorokannya ya, kayak ada sesuatu lah pokoknya, ada ya virus atau apa di tenggorokannya itu diambil, of course harus dijahit kan tenggorokannya. Nah, kakak gue tuh waktu itu setelah operasi dia makan regal guys. Dia makan regal, ini gue diceritain. Dia makan regal terus wah, rusak guys jahitannya. Jadi itu pas dia minum atau apa gitu berdarah, keluar darah, which is itu ibu aku trauma banget kayak jadi situ. Nah, makanya deg-degan banget pas denger anaknya yang lain itu harus dioperasi juga dan sinus juga. Terus ya udah kita janji-janji dulu kan sama dokternya, dikasih nomornya, bla 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 bla, sama rumah sakitnya. Kita pertama datang ke rumah sakit, terus nggak bisa langsung kan, ya udah. Terus habis itu kita nyobain tuh, tentu saja di RSCM Kencana ini justru yang makanannya top banget guys, kayak banyak banget kantin-kantin modern gitu, kecil-kecil. Mereka tuh jualan makanan tradisional Indonesia, jadi kayak risol, pastel, panada, terus lemper gitu-gitu. Tapi yang roti-rotiannya juga ada. Nasi kuningnya itu gue selalu beli guys. Nasi kuningnya tuh ada banyak pilihan, ada yang pakai ayam, ada yang ikan suwir, ada yang pakai telur gitu-gitu. Nah, dibungkusnya tuh kayak tipikal modern gitu, pakai mika yang plastik gitu yang dibuka tutup gitu. Terus ibu aku selalu beli jadi tuh ada lontong gitu ya, tapi tuh dalamnya tuh enak banget, kayak ada apanya gitu. Terus ada juga makanan yang manis yang di atasnya ada kelapa, itu juga enak. Terus ada tahu isinya, enak banget tahu isinya, ya Allah enak. Jadi ya udah, kita kan eksplor itu biar nggak terlalu tegang. Terus kalau nggak salah minggu depannya gue udah bisa ketemu dokternya. Terus
Oh enggak, minggu pertama kenapa gue nggak bisa ketemu dokternya itu karena dokternya masih di tanah suci, which is dokternya lagi umroh. Nah di situ tuh ibuku sedikit lega gitu, sedikit tenang karena oh ya Allah gitu, biasa kan orang pulang dari tanah suci itu insya Allah gitu ya, insya Allah berkah, insya Allah suci gitu. Nah agak tenang gitu, mau ambil tindakan juga jadi mungkin insya Allah diberkahkan gitu, dimudahkan. Nah gitu, ibuku tuh sedikit agak tenang di situ. Nah terus bilang susternya tuh bilang kemungkinan seminggu lagi, biasa kan umroh kan cuma 9 hari ya. Nah itu kemungkinan seminggu lagi, minggu depan ibu udah bisa datang kesini lagi dan bisa langsung ngajuin tindakan bla 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 gitu. Nah terus ya udah sesuai arahan susternya kita minggu depan datang lagi kan. Nah itu itu gue lupa hari apa, tapi kayak itu gue izin pokoknya antara hari Selasa atau Kamis. Hari Selasa kayaknya. Nah itu izin. Nah tentu di antara ayah ibu ketemu dokternya. Nama dokternya itu Dokter Retno. I love you dok. Terus dokternya kalau bilang apa, setelah periksa gue macam-macam gitu hidung gue, terus lihat hasil CT scan-nya kan harus dibawa ya, hasil CT scan di rumah sakit Mirta Keluarga itu harus dibawa. Itu kata dokternya, oh ini mah nggak usah operasi bu, kita coba dulu disembuhin pakai teknik cuci hidung. Di situ ya Allah seneng banget, ya Allah alhamdulillah. Dari semua teknik yang udah gue pakai, mulai dari CT scan, minum obat, terus uap portable ini, cara ini tuh paling gampang dan mungkin paling ekonomis ya, padahal rumah sakit modern banget gitu. Dan iya katanya suruh cuci hidung. Pertama awalnya gue dicontohin tuh sama dokternya, terus sama susternya, terus abis itu gue disuruh langsung tuh praktek. Jadi cuci hidung itu tipikalnya, jadi kita pakai NaCl terus masukin ke hidung kita. Nah masukin ke hidung kitanya itu pakai suntikan, tapi jarumnya dicopot ya. Jadi cuman buat fungsinya untuk mendorong NaCl-nya biar masuk dalam hidung kita, dan setelah masuk kita harus keluarin lagi, dan itu otomatis bener-bener apa ya, setidaknya cairan-cairan yang ngegumpal gitu di hidung kita yang bikin kita sakit itu bisa langsung keluar gitu. Nah ini ini 5 kali, ini 5 kali gitu, kanan 5 kiri 5. Terus awalnya gue kaget, bener-bener kan gue begini terus harus miring ya guys, terus masukin NaCl-nya pakai suntikan set gitu kayak gitu. Nah pas di gini nama kan gue dibantu susternya ya, itu kenceng banget guys, kayak emang bener-bener langsung kan. Iya sih gue tahu biar langsung masuk, tapi kan ya nggak langsung cek-cek itu, maksudnya tiba-tiba langsung set, ya gue langsung naik ke atas kan NaCl, terus langsung gue buang, tapi emang hasilnya pas udah dibuang itu plong banget. Nah gitu kan, gue melakukan cuci hidung, tentu ada obat ininya juga, kapsulnya sama obat sirupnya, antibiotik segala macam. Itu gue apa apa namanya melakukan itu selama kurang lebih setahun. Kan tadi kelas 8, nah kelas 9 gitu kan. Nah emang sih membaik gitu, maksudnya apa namanya air liurnya tuh bisa teratasi gitu, bener-bener. Soal air liur atau ingus gue tuh udah banyak banget gitu. Nah terus mulai lagi kerasa nih pusingnya guys. Nah pas ngerasa pusing itu tengah malam ibuku ngechat dokternya kayak sekitar jam 9:30 malam, bu ini anak saya pusing gitu bla bla bla, terus gitu kan. Terus habis itu langsung direkomendasi, oh minum ini aja bu, namanya Neosep. Besoknya ibu aku langsung cari Neosep di apotik, terus abis minum Neosep bener langsung enak banget, maksud enggak sih enggak enak banget, cuman langsung setidaknya enggak sakit pusingnya tuh sama yang gue ceritain kayak yang tadi di awal. Sakit ininya guys, jadi pusing banget gitu, sakit banget nggak bisa ngapa-ngapain. Terus apa namanya ya, terus ada hari dimana gue sakitnya tuh yang demam gitu, demam batuk gitulah ya. Nah itu terus berobat kan cuman di apotek dekat rumah. Nah terus tiba-tiba pagi-paginya gue tangan gue tuh bintik-bintik merah, bintik-bintik merahnya banyak banget. Nah terus kita konsul kan, jadi tuh selalu ada jadwal konsul ke dokternya, dokter Retno. Jadi setiap hari Kamis jadi gue selalu nggak masuk sekolah waktu itu kelas 8 sampai kelas 9 tuh selalu izin deh pokoknya hari Kamis, antara Selasa atau Kamis pokoknya. Nah terus dicek, dan itu pertama kalinya banget gue tes alergi. Kalian pernah tes alergi nggak sih guys? Tes alerginya tuh tipikal yang disuntikin gitu loh. Jadi ada bermacam jenis alergi, misalkan alergi gandum, alergi udang, alergi apa, itu disuntik-suntikin gitu ya.
cuman kecil doang gitu. Nah terus kita lihat hasilnya selama kurang lebih 1 jam. Nah dari suntikan itu mana yang bentol gitu, atau mana yang paling mengeluarkan warna merah gitu. Nah waktu itu tuh yang paling mengeluarkan warna merah tuh gandum. Nah ini dokternya bilang, oh kamu ini alergi gandum sama alergi obat itu, obat yang gue makan, yang kata gue berobat di apotek deket rumah. Nah ya udah pada saat itu gue ngurangin gandum banyak banget PR gue. Dan alhamdulillah, sebenarnya sadly roti itu kan gandum ya, gue jadi jarang makan roti abis itu. Nah terus kayak sari gandum itu tuh emang gue tuh nggak suka makanan gandum yang kayak gitu, nggak suka, kecuali roti tuh ya Allah, sehari gue bisa 3 lembar roti itu pakai susu putih, bisa lebih. Tanya kembaran gue apalagi. Nah terus ya itu habis tuh habis itu setelah itu setelah ya itu gue tiba-tiba ada alergi tiba-tiba ya kan, lagi obat sama alergi gandum. Terus kesini pusing gue kumat lagi gitu, udah nggak bisa ditahan. Sampai gue inget banget perjuangan emak gue. Jadi emak gue waktu itu lagi di Cirebon gitu ya, itu tuh kalau nggak salah hari weekend tapi di rumah gue lagi nggak ada siapa-siapa. Maksud gue kembaran gue lagi keluar, kakak gue lagi keluar, ayah gue udah mau berangkat nggak tahu kemana. Tapi pokoknya weekend itu ayah gue udah mau siap-siap berangkat, kayaknya mau giniin kerjaan lain gitu. Terus habis itu siang-siang kan, siang menuju sore lah. Nah ibu gue di Cirebon kan, karena ada pengajian kalau nggak salah. Jadi, tapi itu gue nggak ikut, keluarga nggak ikut, ibu gue sama kakaknya gitu. Terus habis itu pas siang-siang itu tiba-tiba mendadak pusing banget, ya Allah gue sampai nangisnya tuh nggak bisa yang teriak guys, karena sakit banget nangisnya, bener-bener yang diam terus sakit yang kayak gitu, yang kayak bener-bener mulai air mata terus karena sakit banget. Maaf nggak bohong, tapi ngebayangin sakitnya waduh. Terus gue tiduran di kamar emak gue kan, emak bapak gue. Terus bapak gue udah mau berangkat, panik, ya Allah ini kamu biasanya minum apa kalau kayak gini? Neosepnya habis waktu itu. Terus bapak gue langsung ke apotek. Itu jangan ibu banget. Nah bapak gue langsung ke apotek. Terus untungnya ada, langsung beli 3 apa beli 4 gitu. 4 gue nih minum berapa udah makan udah gitu, udah langsung gue minum. Terus tenang dikit. Terus lama-lama gue kira bapak gue udah berangkat, ternyata belum kan. Kayak setelah 30 menit aduh nyetetan lagi, sakit banget gitu. Terus bapak gue udah nggak bisa berkutik, mungkin bapak gue udah ditunggu juga sama seseorang. Dan akhirnya bapak gue nelfon mak gue, ini pak kumat lagi pusingnya gitu. Mak gue masih di Cirebon, di seberang sana masih di Cirebon. Terus tiba-tiba mak gue sore-sore nyampe rumah. Itu ibaratnya gue sakitnya jam 11 ya, mak gue udah di Bekasi lagi itu jam 2 sore, jam jam 3 lah, jam 3 sore. Mak gue naik bis yang bener-bener angkutannya tuh bis yang nggak ada aslinya gitu loh guys, bis yang nggak perlu pakai tiket, yang lu tuh bisa, bisnya tipikal yang kayak angkot, diangkut aja misalkan di pinggir jalan tol itu suka ada orang berhenti, nah itu bisnya suka ngangkut, tipikal bisnya kayak gitu. Mak gue naik kayak gitu, dianterin kakaknya cowok, uak gue dianterin uak gue sampai pinggir tol gitu. Mak gue jalan ke tengah tol, maksudnya maju lagi gitu ya ke bahu jalan tol. Terus ada bis yang ngangkut, kebetulan itu sampai Bekasi Timur. Dari Bekasi Timur gitu-gitu mak gue naik ojek. Mak gue langsung lari, terus mak gue kan bawa mangga gitu ya, kalau di Cirebon tuh selalu ada bawa mangga. Padahal itu pengajiannya belum selesai gitu, kata wak gue udah sana pulang gitu, ayo saya jemput, kasihan Ipa di rumah. Ya Allah tuh perjuangan ibu aku banget, kayak mau nangis dengernya. Terus mak gue bawa mangga, langsung dikupasin mangga 2 biji. Mak gue tahu nih ini anak gue mungkin butuh buah gitu. Mak gue langsung ngupasin 2 biji. Terus gue masih kesakitan, maringis kesakitan di kasur. Dan bapak gue udah berangkat, langsung Ipa mana gitu kan. Terus langsung ngupasin mangga. Terus gue langsung duduk di depan TV, terus nonton TV. Terus ibu baca-bacain gue doa, sabar. Terus abis minum mangga, kata mak gue udah minum obat, ya udah nggak boleh minum obat lagi kan. Maksudnya dalam waktu sedekat itu tuh
nggak boleh sebenarnya. Terus ya udah kamu istirahat dulu gitu, biar terus ibu nemenin gue tidur, ibu nempok-nempokin gue sampai gue tidur. Sebenarnya solusi sakit itu sebenarnya tidur, karena kalau udah tidur udah nggak sakit. Terus pas bangun-bangun juga udah rada-reda. Nah, terus gue tidur, terus besoknya itu langsung lagi ke rumah sakit untuk langsung bilang, dok ini udah nggak ini banget kayaknya anak saya, udah ngeluh terus sakit gitu kan. Terus akhirnya ya gue melakukan tindakan operasi setelah setahun kurang lebih di RSM Kencana, setahun gue cuci hidung ya. Di situ terus oh ya udah boleh kalau itu mau ibu gitu, mungkin kata dokter kayak gitu ya, kalau itu mau ibu dan bapak. Terus kita nggak bisa kan langsung operasi tuh, nggak bisa, kayak mungkin nunggu 2 minggu, sekitar 2 minggu. Di situ gue harus nyiapin apa aja, terus gue harus jaga juga kondisi kesehatan gue jangan terlalu ngedrop gitu kan. Terus ibu nyiapin baju-baju gue di koper segala macam. Terus pas hari H kita ke rumah sakit nih bawa koper. Itu koper isinya baju gue, mak gue sama bapak gue, bener-bener ditemenin.